Halo semuanya, perkenalkan saya Ludi Isma Permesti dengan NIM 200555101. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yaitu algoritma Astar. Apakah kalian tahu apa itu algoritma Astar? Algoritma Astar adalah salah satu algoritma pencarian yang menganalisa input, mengevaluasi sejumlah jalur yang mungkin dilewati, dan menghasilkan solusi. Algoritma Astar adalah algoritma komputer yang digunakan secara luas dalam graf transversal dan penemuan jalur serta proses perencanaan jalur yang bisa dilewati secara efisien di sekitar titik-titik yang disebut node. Algoritma Astar menggunakan pendekatan heuristik HX yang memberikan peringkat ke tiap-tiap titik X dengan cara memperkirakan rute terbaik yang dapat dilalui dari titik tersebut. Setelah itu, tiap-tiap titik X tersebut dicek satu persatu berdasarkan urutan yang dibuat. Dengan pendekatan heuristik tersebut, maka dari itulah algoritma Astar merupakan contoh dari best first search. Algoritma ini pertama kali ditemukan pada tahun 1968 oleh Peter Hart, Niels Nielsen, dan Bertrand Raphael. Dalam tulisan mereka, algoritma ini dinamakan algoritma A. Penggunaan algoritma ini dengan fungsi heuristik yang tepat dapat memberikan hasil yang optimal. Maka, algoritma ini pun disebut Astar. Contoh penerapan algoritma Astar. Nah, contohnya yang pertama yaitu untuk mencari rute terpendek dari titik-titik atau node ini. Misalnya, di sini ada banyak titik, misalnya dari A ke B atau ke D, dan seterusnya. Di sini akan dicari jarak atau rute terpendek dari node awal ke node tujuan. Contohnya, contoh penerapan algoritma Astar yang lainnya yaitu pada game. Nah, ini dari node awal atau tempat awal mencari ke tempat tujuannya. Di sini dicari rute terpendek, disimbolkan di sini dengan garis berwarna hijau, jalan berwarna hijau ini. Nah, di sini juga diterapkan algoritma Astar. Selanjutnya, contoh penerapan algoritma Astar yaitu pada game juga. Di sini titik awalnya dari 120 ini akan dan titik tujuannya yaitu di sini. Nah, kemudian dicari rute terpendek bisa turun ke sini, sini, dan dicari ke sini. Maka dicari rute terpendek dari titik awal ke titik tujuannya. Selanjutnya contoh penerapan algoritma Astar yaitu pada peta. Nah, di sini merupakan peta disimbolkan A dengan Pontianak, B Singkawang, C Sintang, D Sanggau, dan E Melawi. Di sini digunakan contoh penerapan algoritma Astar, yaitu mencari rute terpendek dari titik awal ke titik tujuan. Nah, notasi yang dipakai oleh algoritma Astar ini, yaitu Fn sama dengan Gn plus Hn. Dalam notasi standar yang dipakai untuk algoritma Astar di atas, digunakan Gn untuk mewakili cost route dari node awal ke node N. Hn mewakili perkiraan cost dari node N ke node tujuan yang dihitung dengan fungsi heuristik. Astar menyeimbangkan kedua nilai ini dalam mencari jalan dari node awal ke node tujuan. Dalam menentukan node yang akan dikembangkan, algoritma ini akan memilih node dengan nilai Fn sama dengan Gn plus Hn yang paling kecil. Itu untuk memperkirakan rute terpendek. Baik, di sini kita akan, agar lebih memahami, kita akan lanjut bahas contoh proses dari algoritma Astar ini. Baik, di sini saya akan mencoba menggunakan algoritma Astar untuk mencari rute terpendek. Sini sudah ada dua kotak.
yaitu kotak berwarna biru dan kotak berwarna orange. Kotak berwarna biru ini adalah kotak awal atau titik awal, dan kotak berwarna orange ini adalah kotak tujuan atau titik akhir. Nah, di sini kita akan mencari rute terpendek dari kotak awal ke kotak tujuan. Bisa saja kita secara sekilas bisa saja kita mencari rute diagonal atau menyamping, atau bisa saja kita ke atas lalu ke samping, atau kita ke samping lalu ke atas. Nah, untuk itu kita gunakan algoritma Astar untuk mencari rute terpendek dari kotak awal ke kotak akhir. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit di mana algoritma Astar ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi G. Nah, fungsi G ini adalah jarak dari titik awal. Selanjutnya, ada fungsi H. Fungsi H ini adalah jarak dari titik akhir, di mana jarak dari titik akhir misalnya jaraknya kita ambilkan, kita cari yang diagonal atau diagonal, maka kita bisa gunakan Pitagoras, yaitu dengan mencari rumus Pitagorasnya seperti ini. Selanjutnya, fungsi yang ketiga yaitu fungsi F. Fungsi F ini adalah akumulasi dari fungsi G dan fungsi H. Jadi fungsi F ini sama dengan fungsi G ditambah fungsi H. Seperti itu. Nah, untuk lebih mempermudah, di sini saya misalkan ini merupakan kotak yang akan kita gunakan. Jadi, nanti di sini adalah titik fungsi G atau jarak dari titik awal, kemudian di sini adalah titik H, fungsi H, yang merupakan jarak dari titik akhir. Dan di sini merupakan fungsi F, yang merupakan akumulasi dari titik G dan titik H. Baik, langsung saja kita coba untuk mencari rute terpendeknya. Di sini jika saya hitamkan, maka akan terlihat angka-angka seperti ini. Nah, angka-angka ini merupakan ada fungsi G, H, dan F-nya. Sama seperti yang sudah saya buat di sini. Ini merupakan fungsi G, ini merupakan fungsi H, ini merupakan fungsi F-nya. Nah, ini semua sama. Ada fungsi G, H, dan F-nya. Nah, kita bahas satu persatu. Di sini fungsi G. Fungsi G itu adalah jarak dari titik awal. Sehingga di sini kita menggunakan jarak dari titik awal. Ini merupakan titik awalnya, kemudian kita akan ke sini. Sehingga kita gunakan rumus Pitagoras, jarak dari sini ke sini, 1, 1. Sehingga rumusnya SQRT 1 ditambah 1. Nah, seperti itu. Kemudian, untuk fungsi H-nya,
yang merupakan jarak dari titik akhir. Jadi, jarak dari titik akhir ke sini. Kita sama seperti ini, kita gunakan Pitagoras, yaitu 1, 2, 1, 2, 3. Jadi, ini sama dengan SQRT 2 kuadrat berarti 4 ditambah 3 kuadrat berarti 9. Maaf, di sini 2 kuadrat 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat berarti 4 ditambah 4. Nah, seperti ini. Maka didapatkan fungsi hanya jarak dari titik akhir. Selanjutnya, untuk fungsi f ini merupakan akumulasi. Jadi, ini kita gunakan rumus atau fungsi rumus sum atau penjumlahan dari fungsi G ditambah dengan fungsi H. Nah, seperti ini. Untuk yang lainnya ini sama, caranya yaitu sama, dan untuk jika kita ke atas, ke samping, dan ke bawah ini, untuk jarak dari titik awal, kita tidak perlu menggunakan Pitagoras, karena jaraknya ini cuma 1. 1, 1, 1. Nih. Dan untuk fungsi H-nya sama seperti tadi, kita gunakan Pitagoras, karena jarak ini merupakan jarak dari titik akhir ke sini. Seperti itu. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan angka-angka dari fungsi-fungsi tersebut. Jika kita mencari rute terpendek, maka kita mencari fungsi f yang paling kecil. Sini kalau kita akan ke sebelah ke sini, ke kotak tujuan, berarti kita tidak akan mungkin ke bagian samping sini ataupun ke bagian kotak-kotak di bawah sini. Ada 3 pilihan, yaitu kita ke bagian sini atau ke sini. Selanjutnya kita cari fungsi f yang paling kecil di antara ketiga ini, yaitu ini. Sehingga kita akan melewati kota ini sebagai destinasi sementara untuk mencapai rute, untuk mencapai kotak tujuan kita. Di sini kita beri warna kuning. Nah, kita sekarang sudah berada di kotak kuning ini. Nah, coba kita buka dulu, sama seperti tadi kita hitamkan dulu. Maka akan muncul angka-angka seperti tadi. Kita coba ke samping. Di sini adalah fungsi G, yaitu jarak dari titik awal ke sini. Nah, di sini kita akan menambahkan 1. Di sini merupakan jarak dari titik kotak kuning ini ditambah dengan 1. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya kita dari titik awal ini ke sini akan melewati ini. Jadi, jaraknya yaitu ke sini, dan ke sini. Maka, jarak untuk ke sini dari titik awal adalah dari kotak kuning ini ditambah dengan 1. Nah, caranya itu sum. Ini ditambah dengan 1.
Maka hasilnya yaitu 2,4. Ini juga sama seperti ini. Ini juga sama seperti ini, dan di sini juga. Sini itu sum. Nah, mengapa demikian? Sama seperti penjelasan saya tadi, dari titik awal kita berjalan, maka ditambahkan 1 dan ditambahkan dengan ini. Karena kita melewati kotak kuning ini. Pas ini ke sini, ini ke sini, kemudian ini ke sini. Dan di sini juga sama, sum. Sini ke sini. Nah, itu merupakan titik fungsi G-nya. Lalu jika dia berada di ujung seperti ini, maka ini ditambahkan dengan 1,4. Karena letaknya itu menyilang atau diagonal. Maka di sini kita gunakan sum. Sini tambahkan 1,4. Sini juga sama, menjadi 2,8, sama seperti sini. Di sini juga menjadi 2,8, sama seperti ini. Nah, setelah kita dapatkan titik G dan titik H-nya, setelah kita dapatkan titik G-nya, sekarang kita cari titik H-nya. Nah, kita mulai dari sini. Kita cari fungsi H-nya. Maksud saya fungsi H-nya. Kita cari fungsi H itu merupakan jarak dari titik akhir. Berarti jarak dari sini ke sini. Kita cari. Berarti kita menggunakan rumus Pitagoras. 1, 1. Maka di sini adalah sama dengan SQRT 1 ditambah 1. Nih, sama juga dengan ini, ataupun ini. Kita hitung jarak dari titik akhirnya. Misalnya di sini lagi, di sini 1, 2, 3, maka 1, 2, 1, maka dengan SQRT 2 kuadrat 4 ditambah dengan 1. Nah, 2,2. Di sini juga sama. Hitung Pitagorasnya. Di sini juga sama. Di sini juga sama. Kita tinggal menghitung Pitagoras dari jarak dari titik akhir ke titik-titik ini. Tujuannya itu agar kita tahu mana jarak yang terpendek untuk mencapai kotak akhir atau kotak tujuan ini. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan fungsi G dan fungsi H-nya, selanjutnya yaitu kita mencari fungsi F-nya. Fungsi F-nya ini sama seperti tadi, merupakan akumulasi dari fungsi G dan fungsi H. Maka di sini adalah sum ini tambahkan dengan ini. Maka diperoleh hasilnya. Ini juga sama seperti itu. Ini ditambah dengan ini. Begitupun yang lainnya juga. Nah, setelah itu, sekarang setelah semuanya diketahui angka-angkanya, sekarang kita cari rute terpendek dari sini ke sini. Nah, karena kita akan ke sini, maka tidak mungkin kita akan ke kotak bagian sini ataupun kotak bagian sini. Berarti kita ada 3 pilihan,
yaitu ke sini ataupun ke sini. Nah, selanjutnya, bagaimana caranya mencari rute terpendek? Sama seperti tadi, kita lihat fungsi F-nya. Kita cari fungsi F yang paling kecil, maka itulah rute terpendeknya. Nih, karena 4,2 ini paling kecil, maka ini akan kita lewati. Nah, akhirnya kita menemukan rute terpendek untuk mencapai kotak tujuan ini. Dari kotak awal, kotak tujuan, kita melewati kotak destinasi sementara yang berwarna kuning ini. Nah, selain untuk mencari rute terpendek dari kotak-kotak tadi yang lumayan simple, sekarang di sini kita akan coba jika ada 3 buah hambatan seperti ini. Di sini, ini merupakan kotak awal, dan ini merupakan kotak tujuannya. Kita akan coba mencari rute terpendek dari kotak awal biru ini ke kotak tujuan orange ini. Cara yang sama seperti tadi, kita buka dulu. Sekarang, di sini, sama seperti tadi, ini merupakan fungsi G-nya yang merupakan jarak dari titik awal, ini fungsi H, yaitu jarak dari titik akhir, dan ini merupakan fungsi F yang merupakan akumulasi dari fungsi G dan fungsi H. Ini yang lainnya juga sama, ini sudah saya isi. Di sini, misalnya kita coba untuk ke sini dari titik awal. Ini kita gunakan Pythagoras 1, 2, di sama dengan SQRT 1 ditambah 1. Nah, di sini untuk yang ini atau fungsi H-nya adalah jarak dari titik akhir ke sini. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti SQRT 9 tambah 9. Nah, setelah itu, ini merupakan fungsi F yang merupakan akumulasi dari fungsi G dan fungsi H. Di sini kita gunakan rumus sum. Ini dijumlahkan dengan ini. Nah, kita dapat ini. Untuk yang lainnya ini sama, seperti penjelasan yang tadi juga. Ini fungsi G, ini H, ini F, dan yang lainnya juga sama. Sekarang kita sudah lihat mana kita akan melewati antara ini atau ini. Kita lihat mana fungsi F-nya yang paling kecil, maka itu yang menjadi rute kita. Di sini, ini yang paling kecil, maka ini yang kita akan lewati. Ini saya beri warna kuning. Nah, sekarang dari sini, kita sekarang berada di kotak kuning ini, atau destinasi sementara. Sekarang kita buka lagi. Nah, dari caranya sama seperti tadi, ini merupakan fungsi G, ini H, dan ini F-nya. Kita coba di sini. Karena di sini berarti fungsi G yaitu jarak dari titik awal. Di sini, karena dia di pucuk, kita bisa gunakan ini ditambah 1,4. Nah, di sini 2,8. Dan ini adalah jarak dari, ini adalah fungsi H yang merupakan jarak dari titik akhir. Kita gunakan Pythagoras 1, 2, 1, 2. Berarti sama dengan SQRT 4 tambah 4. Nah, kita dapatkan di sini adalah 2,8. Dan untuk ini adalah sama seperti tadi, sum, dan untuk fungsi F ini sum dari fungsi G ditambah dengan fungsi H. Sudah dapatkan, dan yang ini juga sama seperti itu. Dan kita lihat mana yang paling kecil. Sudah kita dapatkan bahwa ini adalah fungsi F yang paling kecil, maka ini yang akan kita lewati rutenya.
Kemudian kita buka lagi. Nah, sama seperti tadi, kita coba di sini. Ini kita tinggal tambahkan 1 dari sini. Kemudian ini adalah fungsi H-nya, adalah jarak dari titik akhir. 1, 2, 1 berarti 4 tambah 1. Nah, kita sudah dapatkan, kemudian ini fungsi F-nya, sama seperti tadi, sum dari ini ditambahkan ini. Sudah didapatkan. Setelah kita lihat, yang paling kecil adalah ini. Jadi, ini adalah rute yang akan kita lewati. Kemudian kita buka lagi. Sini, kita coba di sini. Ini merupakan ini ditambahkan 1. Saya dapat, dan ini adalah fungsi H. Jarak dari sini ke sini adalah 2, karena di sini warnanya perlu ke sini saja. Kemudian ini fungsi F-nya adalah sum dari fungsi G ditambah dengan fungsi H. Sudah dapatkan, dan rute yang terpendek yaitu ini. Kemudian ini kita akan lewati, jadi kita beri tanda kuning. Kemudian kita buka lagi. Nah, sama seperti tadi, kita sekarang berada di sini. Dan kita coba di sini. Ini merupakan fungsi G, jarak dari titik awal. Dari sini. Sini adalah ini ditambahkan 1,4. Kemudian ini fungsi H, jarak dari sini ke sini adalah 1,4. Karena kita menggunakan Pythagoras. 1, 1, 1, 1. Di sini 1,4. Setelah itu di sini adalah sum dari fungsi F ini. Fungsi F ini adalah sum dari fungsi G ditambah sum dari fungsi G ditambah fungsi H. Nah, sekarang diperoleh fungsi F yang paling kecil, maka itu yang kita lewati, dan ini kita beri tanda kuning karena itu yang kecil. Nah, sekian. Jadi, kita sudah menemukan rute terpendek untuk mencapai titik akhir dari titik awal yang berwarna biru ini ke titik akhir yang berwarna orange ini. Jadi, kita sudah temukan rute terpendek, yaitu yang warna kuning ini. Kita sudah gunakan algoritma Astar untuk menemukan rute terpendek. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada materi algoritma Astar pada kesempatan kali ini. Terima kasih karena sudah menonton, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.